Dua bantuan yang sedang ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat baik KPM PKH maupun KPM BPNT, yakni untuk BPNT alokasi bulan Juni dan untuk PKH tahap 3. Nah, berikut jadwal resmi terkait penyaluran atau pencairan bantuan BPNT bulan Juni dan PKH tahap 3. Nah, terkait aturan mengenai KPM atau Kepala Keluarga penerima manfaat, khususnya untuk KPM PKH dan juga KPM BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah, apakah ini masih mendapatkan BPNT untuk alokasi bulan Juni dan juga apakah masih mendapatkan PKH tahap 3 ke depannya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar info terkini terkait mengenai jadwal penyaluran atau pencairan bantuan BPNT atau bantuan sembako alokasi bulan Juni dan juga bantuan PKH tahap 3. Nah, kira-kira untuk aturan yang terbaru terkait pemberlakuan usia bagi KPM yang usianya kepala keluarganya 40 tahun ke bawah, ini kira-kira berlaku mulai kapan? Apakah masih mendapatkan BPNT di bulan Juni ini? Dan juga apakah masih mendapatkan bantuan PKH di tahap 3 nanti? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, dan sebelum kita lanjut silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube mungkin sudah banyak yang mendengar terkait mengenai aturan terbaru pelaksanaan program bantuan sembako dan program Keluarga Harapan atau PKH sesuai dengan surat keputusan Ibu Menteri Sosial yang terbaru terkait adanya pengelompokan usia dan kategori KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, di dalam aturan tersebut ada 3 dirijen yang mengklasifikasi atau mengelompokkan KPM PKH dan KPM BPNT. Ada Dirjen Rehabilitasi Sosial. Nah, ini menangani khusus untuk para lansia tunggal, disabilitas tunggal, dan anak tanpa keluarga. Kemudian ada juga Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial. Nah, ini bagi keluarga yang mungkin masih mendapatkan bantuan PKH dan BPNT umur 40 lebih sampai 60 tahun. Dan juga termasuk yang di dalamnya ada lansia yang ada dalam keluarganya. Jadi bukan lansia tunggal di sini ya, ada pengurusnya. Kemudian dirjen yang berikutnya, yang ketiga adalah untuk dirjen pemberdayaan sosial, Daihasos. Nah, ini mungkin yang menarik di sini, yang mungkin ramai jadi perbincangan di kalangan para KPM PKH. Nah, ini terkait mengenai KPM yang usianya 40 tahun ke bawah. Nah, jadi kalau yang dapat bansos itu kan yang jelas yang sudah punya KTP. Jadi ya mungkin ada yang umur 18, 19 hingga sampai 40 tahun. Nah, ini yang disiapkan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan surat keputusan Menteri Sosial yang akan digraduasi. Jadi umur KPM yang 40 tahun ke bawah itu dikumpulkan di namanya Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, sesuai dengan rapat yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial bersama Komisi 8 DPR RI di sekitar bulan April yang lalu, untuk yang ada di Dirjen Pemberdayaan Sosial, nah ini nanti akan dibantu untuk yang punya rintisan usaha. Nah, ini targetnya ini yang akan digraduasi. Jadi akan banyak KPM
yang digraduasi karena umurnya khusus untuk kepala keluarganya. Kalau di aturannya itu kepala keluarganya ya, bukan pengurusnya. Jadi kepala keluarga itu biasanya kalau di kartu keluarga itu adalah suami, tapi tidak semua suami ya. Terkadang ada ibu yang menjadi kepala keluarga. Jadi di sini adalah kepala keluarga yang usianya 40 tahun ke bawah karena masih dianggap masih kuat untuk bekerja, jadi ditargetkan untuk digraduasi dan di stimulun. Nanti mungkin akan diberikan modal usaha, akan didampingi, diberi pelatihan seperti itu. Nah, terkait mulai kapan ini akan digraduasi atau akan dikeluarkan, nah ini memang masih belum ada petunjuk teknisnya ya. Tapi ada yang menarik ketika pembahasan yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial bersama Komisi 8 DPR RI pada rapat di sekitar bulan April yang lalu. Nanti akan saya tampilkan cuplikannya. Nah, di sini ini nanti akan saya kasih bukan kesimpulan sih, yang mungkin menurut pendapat saya. Nah, menurut pendapat saya, karena di dalam pembahasan tersebut di situ ada muncul kata yakni 6 bulan. Jadi KPM yang usianya 40 tahun ke bawah ini dikasih waktu 6 bulan, jadi tidak serta-merta langsung digraduasi. Nah, ini nggak tahu nanti 6 bulan ini apakah mulai Januari kemarin tahun 2022 hingga bulan Juni ini, dan nanti apakah masih akan menerima bantuan BPNT bulan Juni atau mungkin PKH tahap 3-nya. Nah, kita simak dulu cuplikannya rapat Menteri Sosial bersama Komisi 8 terkait mengenai umur KPM 40 tahun ke bawah. Dan itu nanti pemberdayaannya, usaha yang didampinginya, ini nanti kemungkinan petugasnya adalah teman-teman TKSK yang akan mendampinginya. Ini dia cuplikannya. Kemudian Ditjen Pemberdayaan Sosial, ini yang berubah, Pak. Jadi ini yang berubah, dapatkan PKH dan BPNT keluarga muda. Jadi yang keluarga muda yang akan kita keluarkan, itu ada di Ditjen Dayasos. Di penerima bansos sekarang ini yang usia di bawah 40 tahun ke bawah itu kita kumpulkan, itu Dayasos, itu yang persiapkan untuk dia keluar, untuk dia graduasi. Tapi tadi hitungan saya kalau tiba-tiba tidak bisa, jadi kami butuh 6 bulan, Pak. Setelah 6 bulan itu kita akan punya sisa karena dia nggak terima bansos. Kalau sekarang 4 April jadi 2 bulan dia nggak terima, ya kan Pak? Kalau 6 bulan saya keluarkan berarti ada 2 bulan sekian. Nah, jadi itu Sobat YouTube, cuplikan rapat Menteri Sosial bersama DPR RI Komisi 8 membahas terkait mengenai salah satunya itu ada pembahasan untuk KPM yang usianya 40 tahun ke bawah. Nah, di situ itu muncul keterangan bahwasanya KPM yang dikumpulkan di Dayasos Pemberdayaan Sosial ini kan adalah KPM yang ditargetkan untuk digraduasi, tapi tidak secara serta-merta akan dikeluarkan. Jadi dikasih waktu 6 bulan. Dan ini kalau menurut pendapat saya, ini menurut pendapat saya ya, jadi bukan kesimpulan ya. Silakan berikan pendapat Anda sendiri seperti apa. Nah, ini waktunya kan 6 bulan. Nah, ini menurut saya ya, kemarin itu kan pembahasannya itu bulan April dan masih ada waktu 2 bulan, berarti Mei dan Juni. Artinya 6 bulan yang dikasih kesempatan ini kemungkinan mulai bulan Januari tahun 2022 hingga bulan Juni. Jadi nanti kemungkinan sudah tidak masuk lagi bantuan PKH atau BPNT-nya, ini mulai bulan Juli hingga berikutnya sampai Desember dan seterusnya. Dan ini mungkin nanti di Dirjen Dayasos sendiri, Pemberdayaan Sosial, untuk mulai bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2022 hingga seterusnya, ini mungkin nanti akan ada bantuan dalam bentuk lain, seperti yang kemarin diwacanakan adalah dialihkan programnya ke program kewirausahaan sosial. Nah, di situ mungkin nanti KPM yang usianya 40 tahun ke bawah
Ini nanti mungkin mulai tahap 3 mungkin, nah ini kemungkinan kalau menurut pendapat saya itu mungkin tidak akan mendapatkan lagi bantuannya, tapi nanti akan mendapatkan bantuan Prokus itu, program kewirausahaan sosial, dengan didampingi petugasnya. Kalau di dalam rapat bahasan itu ada TKSK yang akan mendampingi, jadi ditanya ingin usaha apa, mungkin pertanian atau mungkin kuliner, atau mungkin seperti apa atau yang lainnya, dan mungkin nanti akan ada modal usaha yang jelas ya, dan akan ada pendampingan khusus agar usahanya bisa berjalan, bisa berkembang. Karena ada yang sudah berjalan ya, memang untuk KPM yang sudah banyak digraduasi itu ada yang didampingi hingga dia itu tergraduasi mandiri, sampai penghasilannya itu Rp150.000 atau Rp200.000 per harinya. Jadi itu ya. Jadi seperti itu gambaran terkait mengenai KPM yang usianya 40 tahun ke bawah yang masuk dalam Dirjen Pemberdayaan Sosial Daihasos yang direncanakan akan digraduasi. Jadi kemungkinan mulai PKH tahap 3 tidak akan cair lagi bantuannya. Tapi ini menurut pendapat saya sih, kita tunggu saja keputusannya terkait petunjuk teknisnya seperti apa. Nanti mungkin akan ada jadwal atau kepastiannya ketika ada surat yang sudah turun dari Kementerian Sosial. Kalau BPNT bulan Juni, saya yakin masih banyak yang dapat bagi yang belum cair untuk BPNT-nya di bulan Juni ini. Kemudian terkait mengenai jadwal penyaluran atau pencairan bantuan BPNT atau sembako untuk bulan Juni dan juga bantuan PKH tahap 3. Nah, nanti kira-kira kapan ya pastinya? Kita masih menunggu untuk BPNT bulan Juni yang terdekat ini, karena di pembahasan kemarin sudah saya terangkan bahwasanya penyaluran bansos sembako Juni ini belum bisa disalurkan. Nah, ini mungkin masih terhambat karena proses revisi DIPA yang sesuai OTK baru belum disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nah, jika dalam waktu 1 bulan belum selesai, nanti juga untuk bantuan PKH tahap 3 juga akan terhambat. Tapi jangan khawatir, kita doakan saja semoga segera selesai prosesnya untuk revisi DIPA-nya. Nah, ini terkait anggaran ya di sini juga. Nah, kalau untuk BPNT bulan Juni, ini insya Allah kita doakan semoga bulan Juni ini bisa cair. Dan untuk jadwal pencairan PKH tahap 3, ya itu ya pasti rentan waktunya antara bulan Juli, Agustus sampai Desember. Juli, Agustus, September. Nah, itu ya. Jadi nanti mungkin masih per termin untuk penyaluran atau pencairannya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.